Menurutku di masa sekarang kita nggak lagi berbicara tentang jajahan senjata atau kekuasaan. Yang pertama kita harus rajin belajar. Semoga rakyat Indonesia Kemerdekaan itu adalah di saat kita tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut. Merdeka menurut saya itu artinya bebas. Bebas yang memiliki makna yang sangat luas. Menurutku kemerdekaan itu di mana kita masih bisa bebas berpendapat, bebas berkreasi, dan tetap saling menghargai. Bebas berdemokrasi, bebas bersosialisasi, bebas menentukan pilihan kita, bebas berprestasi, dan juga bebas membangun negara ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Merdeka adalah titik awal di mana perjuangan bangsa ke depannya akan semakin berat. Kalau menurut aku, merdeka itu kita sebagai masyarakat Indonesia udah bebas untuk membangun negara kita sendiri tanpa adanya jajahan dari negara lain. arti merdeka bagi saya adalah bagaimana kita dapat bebas beraspirasi dan membuat suatu perubahan yang dapat membangun negara ke depannya. Bebas melakukan hal yang baik bagi diri saya ataupun orang lain tanpa mendapatkan ancaman ataupun diskriminasi. Menurut saya pribadi, kemerdekaan itu adalah di saat kita tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut dan kita berani untuk menyuarakan pendapat kita masing-masing tanpa adanya perlawanan. Merdeka itu menurut aku di saat kita bisa melakukan apa yang kita mau tanpa dilarang oleh sesuatu atau seseorang. Arti merdeka menurut aku itu bebas tapi tetap bertanggung jawab. Menurut saya, merdeka itu adalah memperoleh pendidikan tanpa ada kesulitan hingga jenjang yang tinggi. Menurut saya pribadi, kemerdekaan adalah di mana atau waktu saat kita sudah bisa mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri lebih baik lagi. Enggak, udah gak ada jajah. Tidak. Kalau merdeka secara konstitusional, tentu Indonesia sudah merdeka. Ya, di era ini negara kita masih dijajah. Menurut saya, di era sekarang ini kita masih dijajah. Menurut saya kita masih dijajah bangsa sendiri. Kalau di era sekarang ini, menurut aku, kita masih dijajah. Kalau menurut aku, di era sekarang ini Indonesia tuh masih dijajah. Lalu dijajah dengan apa? Dengan ketidakadilan. Menurutku di masa sekarang kita nggak lagi berbicara tentang jajahan senjata ataupun kekuasaan, melainkan kita membicarakan tentang penjajahan narkoba ataupun influence buruk dari dalam ataupun luar Indonesia. Pada zaman sekarang ini, memang kita tidak lagi dijajah secara fisik, melainkan kita dijajah oleh perilaku dan perbuatan kita sendiri. Menurut saya kita masih dijajah dari dalam internal kita, hal-hal yang fundamental seperti suku, ras, dan agama. Di mana pola pikir masyarakatnya kurang maju, kurang menghargai perbedaan, dan cenderung mengurus privasi orang lain. Menurut saya Indonesia masih terjajah di bidang budaya karena masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa mencintai budayanya sendiri dan lebih menyukai budaya dari luar daripada budayanya sendiri. Sekarang ini kita dijajah sama sesama kita sendiri. Misalnya dalam hal toleransi antar perbedaan satu sama lain, misalnya pada agama, juga pada suku, warna kulit, sosial, dan budaya. Masih banyak hal yang kita dijajah karena perbedaan. Gak usah jauh-jauh, contohnya saja di diri kita sendiri ataupun sekitar kita, di mana kita sering menyalahgunakan teknologi yang maju. Masih banyak masyarakat Indonesia yang berpotensi besar untuk membangun kelangsungan negara Indonesia, tetapi karena kurangnya rasa peduli dan simpati terhadap satu sama lain, mereka-mereka yang berpotensi pun kurang mendapat perhatian dan kurang mendapat dukungan baik dari rakyat sendiri maupun dari pemerintahan. Dijajah sama koruptor-koruptor. Kalau menurut saya, kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tetapi kita sekarang dijajah oleh berita hoax yang menyebabkan perpecahan di dalam bangsa kita sendiri. Indonesia masih terjajah oleh beberapa aspek, seperti aspek pemikiran, aspek politik, ekonomi,
pendidikan, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Indonesia juga masih belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sama pola pikir masyarakat yang sering sekali merujuk ke arah yang negatif sehingga menimbulkan perpecahan bangsa. Menurut saya, kita masih dijajah dalam bidang ekonomi dan budaya. Kalau dalam bidang ekonomi itu, sumber daya alam kita masih dikuasai oleh orang asing. Sedangkan dalam bidang budaya itu seperti remaja di Indonesia masih ada yang mengikuti budaya luar yang kurang mendidik. Perbedaan yang paling terasa tentu saja dari perayaan. Tetapi lagi-lagi kembali ke diri kita, bagaimana masing-masing kita dapat menanamkan makna kemerdekaan tersendiri itu dalam diri kita. Selama ini pertama kali kita mengadakan lomba 17-an secara online. Jadi kita kurang mendapatkan feel-nya dan terasa berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana biasanya kita mengadakan lomba tatap muka seperti tarik tambang, balap karung, futsal, dan lain-lainnya. Tapi tahun ini kita tidak bisa mengadakannya karena adanya pandemi. Menurut saya perbedaan perayaan tahun lalu dan perayaan tahun ini pada hari kemerdekaan ini adalah pada pelaksanaannya. Pelaksanaan tahun ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sedangkan tahun lalu kita bisa upacara merayakan lomba-lomba secara langsung. Yang pastinya perayaan 17 Agustus tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakannya secara bersama-sama, dan tahun ini kita hanya bisa melihatnya secara virtual, mulai dari lomba-lomba maupun untuk upacara yang akan mendatang. Perbedaan spesifik yang bisa kita rasakan, di mana biasanya kalau udah 17-an bakalan banyak lomba-lomba yang meriah dan seru. Namun dengan keadaan sekarang, perlombaan yang bisa dilaksanakan itu kurang banyak atau dibatasi. Tapi dua-duanya tetap seru kok. Perbedaan spesifiknya pasti tahun lalu kan bisa upacara di sekolah, ngadain pertandingan, tari tambang, futsal, dan sebagainya. Tapi tahun ini karena pandemi COVID-19, jadi semuanya serba di rumah. Dan pasti lebih seru tahun lalu. Perbedaan spesifik yang dapat saya rasakan ialah terletak pada perlombaan-perlombaan, di mana dulu kita masih bisa melakukan perlombaan seperti tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, dan sebagainya. Mungkin untuk sekarang kita lebih pengalihan kepada lomba-lomba melalui media online. Soal perbedaan spesifik yang dapat kita semua rasakan, bukan cuma aku doang, ya kita tidak dapat merayakan 17 Agustus ini dengan bersama-sama secara tatap muka, secara langsung. Kita merayakannya di tempat masing-masing. Untuk perayaan tahun ini, walau kita memang gak merayakannya selalu bersama-sama, tapi jangan biarkan itu menghalangi semangat kita untuk kemerdekaan negara kita. Menurut saya sendiri, lebih asik dan lebih seru pada tahun-tahun lalu. Itu dikarenakan kita masih bisa melaksanakannya dengan langsung, bisa merasakan suasananya, kehangatannya, kebersamaannya, dan kerjasama tim dalam lombanya. Seruannya jelas lebih seru yang tahun lalu. Menurut saya lebih seru 17-an tahun lalu ya. Dan tentu lebih seru tahun lalu dari tahun ini. Pastinya seruan tahun lalu karena tahun lalu diadakan bersama teman dan ibu guru, sedangkan tahun ini kita merayakan 17 Agustus di rumah dengan keluarga. Ya pasti lebih seruan tahun lalu dong daripada tahun ini, tapi pasti tahun ini juga gak kalah seru pastinya. Tahun lalu sih, karena tahun lalu itu kelihatan banget kalau kita itu lagi merayakan, lagi menyambut hari kemerdekaan Indonesia, sedangkan tahun ini kan kita di rumah aja nih, jadi jarang banget ingat hari, ingat tanggal, dan tahu-tahu pas ngelihat kalender itu, oh ternyata Indonesia udah mau ulang tahun lagi gitu. Sebagai pelajar sendiri, selain meningkatkan prestasi, belajar dengan giat, kita sebagai pelajar itu mestinya harus meningkatkan rasa tolong-menolong, terus juga meningkatkan persaudaraan walaupun adanya perbedaan, menggunakan produk-produk lokal dalam negeri, dan yang paling penting adalah mencintai tanah air kita sendiri. Yang bisa saya lakukan, salah satunya mengingatkan teman-teman bahwa pentingnya penanaman nilai moral, apalagi zaman sekarang ini. Pendidikan bukanlah yang terpenting, tetapi moral yang baik dan pendidikan yang baik, itulah yang dibutuhkan saat ini. Sebagai pelajar Indonesia, yang bisa kita lakukan sekarang itu untuk terus belajar dan tetap meraih prestasi yang bisa kita capai dan tentunya terus mengharumkan nama Indonesia. Yang bisa aku lakukan
lakukan sebagai pelajar ya menurut tugas utama aku sendiri yaitu harus belajar dengan giat. Tentunya yang bisa saya lakukan untuk memajukan Indonesia adalah belajar. Belajar di sini adalah untuk masa depan kita yang lebih cerah karena kita sebagai penerus bangsa dan kitalah yang menentukan masa depan Indonesia nantinya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, rajin belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal yang dapat saya lakukan untuk memajukan Indonesia adalah salah satunya dengan belajar dengan baik agar bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan nama Indonesia. Belajar lebih giat agar dapat mengharumkan nama Indonesia. Sebagai pelajar, saya bisa memajukan Indonesia dengan cara giat belajar, menunjukkan sikap kewarganegaraan yang baik, peduli terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitar kita, dan juga tidak bersifat apatis terhadap proses jalannya kewarganegaraan. Sebagai pelajar, tentu yang dapat saya lakukan untuk memajukan negara Indonesia adalah belajar dengan baik, agar kelak ilmu-ilmu yang dapat saya pelajari dapat berguna untuk memajukan negara Indonesia. Yang pastinya sebagai pelajar untuk memajukan negara Indonesia, yang pertama kita harus rajin belajar. Rajin belajar dengan tekun dan menciptakan karya-karya yang luar biasa demi memajukan bangsa Indonesia khususnya dalam keadaan ini. Yang kedua, kita harus menanamkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia karena kita adalah bagian dari Indonesia. Sebagai pelajar tentunya yang bisa kita lakukan itu adalah belajar. Jadi kedepannya kita bisa menjadi pemimpin negara kita yang lebih baik. Hal yang dapat saya lakukan untuk memajukan Indonesia adalah hal yang paling mendasar tentunya dengan cara belajar. Dan yang kedua adalah dengan tidak turut menyebarkan berita hoax. Karena di masa sekarang ini, bangsa Indonesia sedang terjajah dengan banyaknya dan maraknya penyebaran berita-berita hoax. Kalau soal pelajar, apa yang dapat kita lakukan pastinya banyak untuk memajukan Indonesia. Tapi menurut aku yang paling penting dan yang paling mendasar adalah bisa pelajar memberikan karakter yang baik, karakter yang terdidik kepada bangsa kita. Karena di saat kita memiliki karakter yang baik, orang-orang akan menghargai kita. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya karakter yang baik, meskipun kita berbakat, kita pintar sekalipun, orang-orang tidak akan memakai kita. Orang-orang tidak akan mau berbaur dan bekerja sama dengan kita. Jadi yang paling penting itu ialah memiliki karakter untuk memajukan bangsa kita. Sebagai pelajar pasti berpikir kreatif, belajar dengan giat, tidak diskriminasi, tidak membedakan satu sama lain, tidak membedakan kita dengan teman kita, saling melengkapi dan melindungi, bersatu. Sebagai pelajar, hal yang dapat saya lakukan untuk memajukan Indonesia ialah dengan belajar secara giat dan tentunya tidak menyebarkan berita hoax dan berita yang mengandung sara. Aku sendiri lagi nyoba untuk mencintai produk lokal karena produk lokal pasti sangat banyak berkontribusi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sebagai pelajar sih yang pasti kewajiban kita untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Tapi kita juga bisa memajukan generasi kita dengan cara mencari tahu dan lebih mengamati kemajuan di dunia supaya pikiran kita juga lebih terbuka dan tidak monoton. Kita sebagai pelajar itu harus tetap terus belajar dan terus belajar supaya masa yang datang kita tidak dapat dibodohi oleh zaman sehingga kita dapat membawa Indonesia ini lebih maju ke depannya. Yang sudah pasti itu kita giat belajar agar dapat membantu Indonesia ke depannya. Menurut saya bagi pelajar untuk memajukan bangsa dan negara adalah yaitu menjunjung tinggi Pancasila, menghormati orang tua atau lebih tua dari kita, mau bekerja keras, dan meningkatkan kesolidaritas kepada sesama. Sebagai pelajar, yang dapat saya lakukan untuk memajukan Indonesia itu seperti berinovasi, kreatif, bertoleransi, tekun belajar, dan mau bekerja keras. Tentunya sebagai pelajar yang saya dapat majukan Indonesia ini adalah melalui proses belajar mengajar saya. Apabila proses belajar mengajar saya baik dan tentunya saya bisa melakukan yang terbaik juga untuk masa depan Indonesia kita. Yang dapat saya lakukan untuk memajukan Indonesia adalah tentu belajar dengan tekun dan giat. Sebagai pelajar juga kita harus tetap
menambah pengetahuan ataupun wawasan kita tentang dunia, sehingga kita dapat lebih lagi membawa Indonesia ke mata dunia. Yang pertama sih lebih kreatif, jadi kita nggak terfokus hanya ke satu ilmu pengetahuan aja, tapi kita bisa ngelihat ke sekeliling kita bahwa banyak banget ilmu-ilmu yang masih bisa kita pelajari dan banyak banget hal-hal yang masih bisa kita kelola untuk memajukan bangsa Indonesia. Terus yang kedua mungkin lebih mempraktekkan semboyan bangsa Indonesia. Jadi kita nggak cuma tahu aja, tapi kita juga melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Supaya kita selalu ingat bahwa kita ini satu negara, kita ini satu, kita ini Indonesia. Harapan aku buat negara kita, negara Indonesia, semoga kedepannya menjadi negara yang terus berkembang dan menjadi negara yang maju, dijauhkan dari segala kasus HAM ataupun korupsi, rakyatnya semakin sejahtera dan tentram, dan para pemerintah, pemimpin tetap menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, dan dijauhkan kita dari segala perpecahan agar tetap menjadi Indonesia yang satu. Harapan saya untuk Indonesia dalam ulang tahun yang ke-75 ini, semoga tahun ini menjadi awal baru untuk perubahan yang lebih baik lagi. Harapanku untuk Indonesia, untuk Jaya selalu tetap memiliki semangat yang membara dan jangan biarkan apapun memecahkan persatuan Indonesia. Lebih mendukung pemerintah dan aku ulang aja lah nomor 5. Harapan aku untuk Indonesia, semoga lekas pulih, semoga cepat-cepat ngerti apa itu arti toleransi supaya bisa saling menghargai antar umat manusia, dan juga supaya lebih mendorong pemerintah dan mendukung pemerintah, bukan malah menjatuhkan pemerintah, sementara kita sendiri juga sebenarnya mempersulit pemerintah. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya adalah semoga Indonesia semakin maju, semakin makmur, semakin sejahtera, dan semoga semboyan di Bhinneka Tunggal Ika itu tidak semata-mata hanya semboyan di Indonesia, melainkan dapat dilaksanakan dengan baik di negara kita yang tercinta ini. Harapan saya terhadap Indonesia yaitu Indonesia boleh semakin maju di dalam pendidikan, di dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari kita boleh maju, kita boleh semakin lebih terdepan lagi. Harapan saya untuk Indonesia adalah semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih banyak perkembangan-perkembangan agar Indonesia kita semakin maju. Harapan saya untuk Indonesia agar Indonesia dapat lebih maju dan lebih sukses lagi. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang makmur, sentosa, damai, sejahtera, dan juga dipimpin oleh orang yang bijaksana, bertanggung jawab, dan bisa merubah Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Harapan saya bagi negara Indonesia adalah semoga rakyat Indonesia dapat terus menerapkan Pancasila dalam setiap kegiatan bermasyarakat dan tetap melestarikan budaya Indonesia ke depannya. Harapan saya kepada Indonesia, semoga Indonesia cepat pulih dan pandemi ini cepat berlalu di Indonesia maupun dunia. Dan khususnya kepada para pelajar dari TK, SD, SMP maupun SMA dan bahkan abang-abang dan kakak-kakak yang kuliah, semoga kita selalu semangat belajar dan meraih cita-cita kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Lekas pulih Indonesiaku. Harapan aku untuk Indonesia adalah supaya Indonesia tetap jaya dan merdeka. Harapan saya bagi bangsa Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, bangsa Indonesia dapat merdeka dengan arti yang seluas-luasnya. Contohnya, kita dapat memanfaatkan kemerdekaan kita dalam berpendapat dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tidak menyebarkan berita hoax. Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan aku pribadi untuk negara Indonesia, semoga Indonesia semakin maju dari berbagai aspek dan pastinya semakin memperketat persatuan dan kesatuan kita untuk terus menghargai perbedaan kita masing-masing. Harapanku untuk Indonesia untuk tahun ini pasti semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semua kegiatan belajar, mengajar, kerja bisa dilakukan secepatnya di tempatnya masing-masing. Maksudnya semua bisa berjalan normal, kembali seperti biasa. Semoga juga Indonesia sejahtera dan damai. Harapan saya untuk Indonesia di kedepannya ialah semoga Indonesia bisa menjadi negara yang tetap mempertahankan kebinekaannya, dan semoga Indonesia bisa terpandang oleh mata dunia karena kita ialah generasi penerus bangsa yang harus memajukan bangsa. Semoga Indonesia ke depannya
teknologi semakin maju dan semakin toleransi kepada semua orang. Harapan aku buat Indonesia semoga semakin baik lagi ke depannya dan semoga makin maju. Harapan saya pribadi untuk Indonesia supaya cepat pulih, supaya masyarakatnya bisa lebih bebas berekspresi, lebih bijak dalam menggunakan teknologi, dan bisa pikirannya lebih terbuka untuk Indonesia yang lebih maju. Merdeka, merdeka, merdeka! Saya berharap negara Indonesia ini dapat berubah menjadi negara maju, sehingga tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan di Indonesia ini dapat berkurang dan tingkat kesejahteraannya meningkat, dan juga tidak ada lagi para koruptor di Indonesia ini, sehingga negara ini dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tingkat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi. Harapan saya untuk Indonesia semoga pendidikannya semakin merata dan infrastrukturnya yang merata hingga ke pelosok daerah yang pelosok terpencil. Dan harapan saya untuk Indonesia semoga cepat-cepat mendapatkan vaksin corona agar corona cepat hilang. Terima kasih. Salah satunya ya saya mengharapkan Indonesia di masa saya bisa menjadi negara maju. Dan tentunya Indonesia saya berharap dapat dikenal di kancah negara. Harapanku untuk Indonesia cepat membaik. Harapan saya untuk Indonesia adalah Indonesia bisa merdeka dari kemiskinan, merdeka di bidang pendidikan, dan merdeka dari keterbelakangan. Saya juga berharap agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, namun tetap melestarikan budaya-budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan Indonesia. Untuk Indonesia, semakin kompak, semakin solid, maju terus. OSIS SMA Santo Tomas I Medan mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Merdeka, 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 merdeka.